Karena ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ilmu ini kan berasal dari khatir. Khatir ini lintasan yang masuk ke dalam kolbu. Siapa yang memberi lintasan itu? Allah. Tapi ketika masuk, kemampuan menangkapnya ini yang jadi problem. Sama-sama berguru, sama kitabnya, sama jamnya, tapi hasilnya lain. Kenapa? Kemampuan menangkapnya lain. Nah, kita coba lihat di sini. Qal i'lam waffaqaka Allah Ta'ala li ma'rifatihi wa ja'alaka min ahli qurbatihi. Ini kita didoakan. Semoga Allah membimbingmu untuk mengenalnya dan menjadikan engkau bagian dari orang-orang yang dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini orang-orang yang ingkar kepada kitab ini yang nggak dapat doa ini. Ini bukan kitab akidah, ini kitab ahlul azwaq. Jadi kesalahan ahli kalam membaca ini ketika mustalah kalamnya dia gunakan membaca teks ini. Padahal kalamnya akal, sedangkan ini zauq. Ya, jauh panggang dari api lah. Yang nggak percaya, yang ngaku aswaja, baca kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Di situ beliau pisahkan epistemologi ilmu. Bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimanakah penempatan media-media dalam diri untuk membaca ilmu? Jangan salah baca. Ya. Annallaha khalaqa suratal Muhammadiyyata min nur ismihil badi'il qadir. Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Al-Badi' Al-Qadir. Al-Badi' berarti maha mencipta tanpa ada konsep sebelumnya. Al-Qadir yang maha kuasa. Wa nazara ilaihi bismihil mannanil qahir. Allah menghembuskan ruhnya. Ruhullah itu bukanlah zatullah. Allah hembuskan ruhnya, dari ruhnya inilah tercipta nur. Surah Al-Muhammadiyah. Dari surah Al-Muhammadiyah inilah kemudian tercipta wajah-wajah kita semua. Maka wajah kita gak ada yang mirip sama sekali. Begitu kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya mundur dikit. Allah menghembuskan ruh. Ingat, ruh bukan zat. Ruh bukan zat. Maka ketika disebut nafakhtu fihi min ruhi, itu lain dengan ayat sebelumnya, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku ciptakan bashar, manusia, dari tin, dari tanah. Kata kuncinya manusia, tanah, maka pasangannya aku menciptakan. Mencipta pasangannya tanah, manusia, tanah. Tapi nafakha pasangannya min ruhi. Tapi banyak yang tidak faham kata min ruhi, dikira min ruhi itu min zati. Itu sudah salah, lafaznya udah beda, zat ya zat, ruh ya ruh. Sehingga ketika salah memahami, mereka kemudian ada dua golongan, satu yang musbit, satu yang munkir, tapi dua-duanya keliru. Kita nggak bilang salah, karena dalam ilmu azwaq hanya ada keliru dan tepat. Tidak ada salah dan benar, tidak ada sesat dan, kalau saya ngomong sesat itu bab akidah, yang ada keliru dan tepat. Tapi keliru dalam ilmu azwaq bahaya. Cuma begitulah santunnya mereka, santun sekali ahlul azwaq ini. Maka Nabi ketika ada, Ibnu Sayyad mengatakan, Ra'aitu ya Muhammad, katanya, ente Rasul ya, saya juga Rasul. Kenapa? Ra'aitu arsy Rabbi. Nabi ingkari kerasulannya, tapi Nabi tidak mengingkari ru'yat dia kepada arsy. Lihat cara Nabi. Nabi ingkari kerasulannya, tapi Nabi tidak ingkari pengalaman rohaninya. Orang-orang hari ini nggak begitu. Kalau dia nggak ngalamin, berarti orang nggak ngalamin juga. Loh, kok begitu? Dari mana tuh
Ya, kalau dia nggak ngalamin mimpi ketemu Rasul, berarti orang lain halu. Ya, kan sekarang begitu. Begitulah orang-orang ahli zahir, ahli rusum kata Ibn Arabi, ahli zahir atau ulama suq kata Imam Ghazali, membaca teks-teks seperti ini kan bahaya. Imam Ghazali gak ngeri bahasanya ulama suq. Saya nggak nyebut istilah itu. Saya tidak akan sebut mereka ulama suq atau ulama zahir. Saya cukup katakan mereka ahli kalam kah atau salah tempat aja. Keliru menempatkan alat. Jadi ilmu ini akal nggak nyampe, bukan nggak masuk akal. Apa beda tidak masuk akal dengan akal tidak sampai? Tidak masuk akal berarti bertentangan dengan akal. Tapi kalau akal tidak sampai, akal yang tidak sampai, tapi barangnya ada. Berarti ada akal-akal orang tertentu yang mungkin sampai dan sifatnya subjektif. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada irrasional, ada unrasional. Irrasional itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau unrasional, akal nggak nyampe. Berarti ini bukan wilayah akal. Akal nggak boleh main. Contohnya bab zikir. Para ustadz, para kiai mimpin zikir. Kok giliran kita mimpin zikir orang nggak bergetar, nggak nangis. Tapi giliran ada kiai kampung, nggak sekolah kayak kita mimpin zikir, muridnya nangis. Apa yang salah? Nggak usah dipikir-pikirin. Datang ke dia, minta ilmunya kepadanya, karena ilmu ini bukan dipikir-pikirin. Mau sekolah sampai ke Amerika, mau ke Al-Azhar, tapi kalau nggak ngambil ilmu zikir sama, nggak akan pernah merasakannya. Nah, jadi ketika disebutkan Allah menghembuskan ruhnya, sifatnya, isimnya, itu bukan dia. Maka ada kaidah laisa huwa hiya wala hiya ghairu. Sifat itu bukanlah zat bukanlah sifat, tapi nggak mungkin ada sifat tanpa zat. Ruh itu lain dengan Allah, dan tidak mungkin ada ruh kecuali dihembuskan oleh Allah SWT. Nah, gitu. Di Quran istilahnya cuma nafakhah, nggak ada lagi. Coba para masyayikh dicari, ada nggak lafaz inni khaliqun ruha. Kalau tadi kan ada inni khaliqun basharan min tin. Saya udah bolak-balik Quran kan segitu aja kan, 114 surat aja kan. Kecuali antum ketemu ada surat 115. Ada. Tapi ada yang terjebak logika. Ini saya ulang-ulang di mana-mana supaya nggak salah. Ada yang terjebak membawakan logika kalam falsafah Aristoteles yang belum diislamkan masuk ke bab ini. Ada logikanya. Kalau tidak makhluk kholik dong. Ya, suka-suka kamu berarti mikirnya. Sifat Allah bukan Allah. Sifat kan bukan makhluk, tapi dia bukan zat Allah. Bisa nggak? Nama Allah dicipta atau nama Allah tidak dicipta? Berarti ada selain zat Allah yang Allah tidak cipta, tapi dia bukan pencipta. Nah, salah satunya ruh ini. Kalimatnya bukan mencipta. Ya, kalimatnya paling indah bagi saya, yaitu nafakhtu, aku hembuskan. Itu bagi saya kalimat paling indah dan paling intim. Nafakhtu fihi min ruhi. Sedangkan tin tubuh manusia khaliqun, aku cipta. Tatkala Allah menciptakan surah Muhammadiyah dari nur namanya Badi' Qadir, lalu Allah memandangnya dengan nama Al-Mannan Al-Qahir. Al-Mannan berarti yang maha menganugerahi. Al-Qahir berarti yang maha qahar. Apa kata qahar? Memaksa oleh Al-Mannan Al-Qahir. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih. Wajah yang didapat udah begini aja.
Jadi setelah dicipta, Allah pandang. Kalau dulu kita dipandangin guru kita, keringetan nggak, Kiai? Bener ya? Tapi kalau diliatin kekasih kita gimana, Kiai? Kita senang sama dia. Diliatin sama dia gimana? Gemeteran. Ya. Ustadz kalau belum tahu gemeteran, tapi kalau udah tahu caranya nambah. Summa tajalla. Stop. Summa tajalla 'alaiha bismihil latif al-ghafir. Lalu Allah bertajalli. Nah, dalam bahasa Melayu ini agak sulit beberapa orang menerjemahkan ini. Allah bertajalli atasnya surah dengan nama Al-Latif Al-Ghafir, dengan nama Allah yang Latif dan Ghafir, yang Maha mengampuni dan halus. Fa'inda dzalika tasadda'at li hadha tajalli sad'ain. Maka dari tajalli, apa arti tajalli? Dari jalla. Jali, apa arti jali? Kalau kita sebut syirik jali artinya apa? Nyata. Kalau kita bertajalli, menyatakan. Rumit ya. Ada satu buku, saya nggak tahu dari Kalimantan apa dari Sulawesi itu atau dari Sumatera. Bukunya menyebutkan kalimatnya karena gagal nerjemahin tajalli. Jadi sampai pada kalimat akulah Allah, Muhammad itulah aku. Nah, itu kan bahaya kalimat begitu. Ya. Bahaya kalimat begitu karena nerjemahin kata tajallinya nggak pas. Akulah sifat Allah. Oh, kan gawat tuh. Ya kapan kita jadi sifat Allah? Jadi lafaz-lafaz begini mesti diterjemahkan oleh ahli azwaq yang mengerti bab akidah. Kalau enggak nanti yang terjadi orang-orang membayangkan ketika Allah mengatakan Muhammad itu adalah aku adalah Muhammad, kan kawan. Padahal maksudnya Muhammad itu adalah tajalliku, itu yang pas. Bukan aku, Muhammad di Muhammad, Allah ya Allah, Abdun ya Abdun, Rabbun ya Rabbun. Itulah makom tertinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Abdun itu nol, nggak ada, tapi dia ada toh, nggak bernilai di sisi Allah, tapi dia ada. Ketika dia beridhofah kepada Allah, Abdun, yang satu itu Ahad, Abdullah, Abdul Ahad, baru dia bernilai. Jadi nilainya hamba itu semakin dia menghabiskan kediriannya, menolkan kediriannya, disitulah dia bernilai. Sedangkan Allah lain, Allah laisa kamitslihi syai'. Semakin dia eksis dan narsis, jadi yang boleh narsis itu Allah. Kita nggak boleh narsis. Ya. Hanya Allah yang boleh mengatakan aku yang lebih tahu. Kita nggak boleh ngomong begitu. Ya. Jadi tajalli apa kira-kira terjemahannya? Karena per zaman ini harus ada bahasa yang diperbaharui. Secara harfiah kan bernyata, menyatakan. Ya. Muhammad itu adalah tajalliku. Itu cara nerjemahnya enak gimana, Kiai? Ini saya minta pendapat, ini kan para Kiai semua. Enaknya gimana nerjemahnya? Jangan sampai dihilangin Muhammad itu adalah aku. Tapi ketika orang sampai pada makom fananya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat fana berarti sudah nggak ada dong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah berkalam sebagaimana Allah boleh berkalam melalui benda-benda waktu berkalam ke Sayyidina Musa. Mungkin nggak? Bolehkah Allah berkalam melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Allah? Anallah. Nah, itulah jadinya halal. Cuma mungkin Sayyidina Halaj ini berkalam begini dan halnya keseringan, sehingga ahli-ahli kalam
tidak bisa membedakan beliau ini di posisi yang mana. Dan sayangnya ini belum ada yang berani mengkritisi, tapi bolehlah kita kritisi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Dalam ada buku yang paling saya suka tentang I'tiqad Ahlus Sunnah, yaitu Kiai Sirajuddin Abbas, seorang kampung kami juga. Cuma beliau sepertinya mendapatkan informasi tentang halas ini kurang pas dan Ibnu Arabi, sehingga di buku I'tiqad Ahlus Sunnahnya dia mengatakan Ibnu Arabi itu Syiah, sesi jenar Syiah, itu kurang tepat. Kita nggak bilang salah, lagi-lagi dalam konteks kerohanian kita hanya ngomong kurang tepat. Karena saya alhamdulillah meneliti dengan kawan-kawan, Ibnu Arabi itu punya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, dicetak terakhir sekitar 9 juzuk, ya. Alhamdulillah khatam, 2006 saya sudah khatam. Jadi setelah baca ini saya langsung ke Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ternyata dia Ahlus Sunnah tulen, muhaddis tulen, faqih tulen. Wah, ini pembahasannya terlalu berat nih. Listriknya mati hidup. Saya husnuzon ya, kalau kiai paham lah insyaallah. Fa inda dzalika tasadda'at li hadha tajalli. Kita tinggalkan dulu masalah itu, ya. Nanti kita bahas lagi. Setelah Allah bertajalli dengan nama-namanya tadi kepada Sayyidina surah Al-Muhammadiyah, maka tasadda'at li hadha tajalli sada'ain. Maka terpancarlah dari tajalli itu dua pancaran. Fasarat ka'annaha usimat nisfain. Maka menjadilah dia seakan, bukan sebenarnya, seakan terbelah menjadi dua. Fa khalaqallahu al-jannata min nisfiha al-muqabil lil-jannah wa ja'alaha daras sa'adati lil mun'amin. Jadi ketika Allah memandang kepada surah Muhammadiyah dengan nama-nama tadi, seperti tadi saya katakan, kita berkeringat. Dari keringat itu memancarlah dua keringat, kira-kira gitu. Ini bahasa lain versi kita. Keringat pertama, ini sudah beda istilah dengan ini ya, biar gampang aja. Itu memancar surga. Dari keringat yang kedua, pancarannya itu terciptalah neraka. Surga Allah ciptakan ya, muqabil lil yamin, berhadap-hadap dengan yamin. Ini juga istilah di alam sana, itu kanan, satu kiri. Diciptakan untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di dar sa'adah. Tsumma khalaqan nar min nisfiha al-muqabil lishimal wa ja'alaha darul ashqiya ahlad dhalal. Sedangkan yang satu lagi itu diciptakan menjadi neraka, ya. Wa kana al-qismu alladhi khuliqa minhu al-jinan huwa al-manzur ilayhi bismihi al-qahir wa huwa lisir tajalli al-latif mahal kulli karim inda Allah syarif. Wal qismu alladhi khalaqa Allah minhu an-nar huwa al-manzur ilayhi bismihi al-qahir wa huwa lisir tajalli al-ghafir yushiru ila qabil ahliha ila al-khair fil akhir. Ini salah cetak ya. Boleh kan kita ngeritik salah cetak? Kalau surga itu dengan nama Al-Mannan. Kalau di sini dia langsung Al-Jinan wal mansur ila bismil qahir. Seharusnya bismil Mannan. Gitu. Wa huwa lisir tajallil latif mahal kulli karimin 'inda Allah asy-syarif. Maka kitab ini masih perlu ditahqiq. Pas kita cek tadi, ini belum ditahqiq. Tahqiq itu ngecek dengan, jadi kita cek dengan makhtutotnya, tulisan aslinya. Ada
adakah kesalahan? Ini perlu dicek lagi. Karena kalau surga pasangannya bukan kahir, Mannan dan Latif. Sedangkan surga neraka dengan kahir dan ghafir, ya. Ini contoh aja para satis, gak usah dibaca sampai selesai. Ini hanya ingin membicarakan bahwa arasy Allah, surga neraka, kursiullah, Lauh Mahfuz, samawat wal ard, sampai penduduknya yaitu kita, semuanya tercipta dari As-Surah Al-Muhammadiyah. Semuanya. Ini kajian. Maka kajian Nur Muhammad SAW bukanlah kajian ajaran Buddha, bukan ajaran Majusi. Itu di negeri seberang ada yang bilang itu ajaran Majusi, karena Majusi mengajarkan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Itu saya pikir-pikir, ini orang katanya doktor, baca kitab tafsir apa yang dibaca? Karena yang paling gampang tafsirnya tafsir Bukasir Tobari, tafsir siapa lagi, Durr Mansur Suyuti. Itu kan ada tafsir tentang Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Itu mayoritas ulama mengartikan nur kedua, an-nur as-sadis, dari kalangan tabi'in, misalnya murid Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Abdullah bin Abbas, mengatakan itu Nur Muhammad SAW. Jadi kajian Nur Muhammad, kajian yang syar'i, kajian yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan kajian dari luar Islam. Dan saya dengar orang Tembilahan ini banyak zuriat, kalau nggak Bugis, Banjar, ya, Melayu. Ini sama. Suku-suku ini, bahkan ada juga Minangkabau, senang dulu dengan kajian-kajian Nur Sayyidina Muhammad SAW. Karena sumbernya sama. Sumbernya, kalau enggak Syekh Ibrahim Al-Qurani dan gurunya Al-Kushashi, kalau enggak generasi setelahnya Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'ani, itu yang dibawa kemudian oleh Datuk Kalampayan, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Abdul Somad Palembani, Syekh Nafis Al-Banjari, ada juga nanti ada Sumbawi. Sama, di Patani itu ada Daud Fatani. Belakangan ini sering dibahas oleh orang-orang tarekat Syatariyah dan Samaniyah. Padahal kalau ingin bermakrifat nggak mesti sebut tarekat itu dulu, langsung aja kajian Nur Muhammad, boleh. Bisa, nggak akan jadi masalah. Oke, ini hanya sekedar refleksi baca kitab. Ya, ini modal saya baca kitab. Ya, boleh dikritisi, nggak apa-apa kan? Saya manusia, bukan nabi. Cara memahaminya, cara bacanya itu pasti ada kekurangan di sana sini. Ya. Tapi ala kulli hal, kitab Al-Insan Kamil ini, kalau nggak paham kitab ini, akan gagal baca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kalau tuan-tuan guru di sini mau baca kitab Al-Futuhat, harus bacalah ya. Kalau fikih kan begitu aja ya. Usul fikih begitu aja. Usul fikih apalagi, dari dulu perubahannya nyaris hampir tidak ada. Muncul maqasidi, tapi menjadi ilmu sendiri. Kan sekarang muncul satu fun baru namanya maqasid syariah. Maka kemudian demamlah orang Indonesia, tafsir maqasidi, ini maqasidi, semuanya maqasidi. Tapi ya nggak apa-apa sih. Itu bentuk euforia. Selama ini mereka terkungkung dalam tanda kutip oleh kaedah-kaedah yang kaku. Usul fikih itu banyak sistem-sistem Aristotelian yang sudah diislamkan oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak sekali sistem-sistem Aristotelian. Nah, beliaulah yang mengislamkannya, dan beliau menentang taklidnya Al-Farabi dan Ibn Sina. Masa taklid ke Aristo gitu ngomongnya ya. Kalau mau ambil nih, saya islamin dulu.
Jadi ilmu mantik, ilmu akliyat yang dibaca oleh Al-Farabi bin Sina di Syahadatin Ulama Imam Ghazali, itu bahasa guru saya dulu ya. Baik, para masyayikh, di sini ada satu bab sebenarnya, fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikr, ada khayal. Mengenai khayal, khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih, Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal. Maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Khayal bahasa Indonesia itu halu, berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli, ada khayal zauki. Khayal zauki itu dia hakiki. Maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Ya. Khayal hakiki itu khayal apabila ruh qalbu menerima ilham, lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal nggak? Khayali, tapi nyata nggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari nggak? Lari kita. Digigit sama ular. Nah, itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi. Bukan mau nikah lagi, mau nikah. Yang sudah nikah bukan mau nikah lagi. Mungkin mau dapat anak, mungkin mau dapat tanah wakaf baru, ya, saya tahu ya. Jadi kita tidur digigit ular dalam mimpi, berasa sakit, padahal khayali. Berarti khayalinya hakiki. Maka perlu takbir mimpi di situ. Mimpi yang begitu yang perlu ditakbir. Nggak semua mimpi perlu takbir. Kalau nih para kiai masih mimpi basah, ya salam. Mimpi basah nggak usah ditakbir. Ya, itu tandanya belum menunaikan hajat, ya. Hajatnya ditunaikan, ya. Nah, kalau khoyalinya khoyali tabi'i, hissi, atau khoyali palsu, saya nyebutnya khoyali palsu, itu khoyali yang tidak ada unsur Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya. Mau dia mimpi naik ke langit, hati-hati dulu, belum tentu benar. Mau dia mimpi merasa udah begini begitu makomnya, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu benar juga. Siapa tahu dia khayal mimpi. Apalagi nih kiai, misalnya ada kajian di TV atau di YouTube, terus tonton orang sebelum tidur, masuk ke alam tidurnya, belum tentu itu mimpi beneran. Siapa tahu itu cuma khayal dia. Nah, maka ada khayal yang palsu, ada khayal yang ketika disebutkan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu, itu maknanya apa? Khayalinya para nabi semuanya hakiki. Maka ketika Sayyidina Ibrahim ini syawahidnya dari Quran, mengatakan kepada waladnya, anak tercintanya, wahai Ismail, ini araka fil manam, aku melihat engkau dalam tidur. Ngapain? Aku menyembelih. Sayyidina Ismail ngerti sistem khayali ini karena dia juga seorang nabi. Maka dia katakan, if'al, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahanda. Satajudini, insyaallah kamu akan mendapati aku, insyaallah, orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Apa maknanya?
Oh berarti dulu ada orang tukar-tukaran mimpi, sharing-sharing mimpi, dan saling mentasdik. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di Kinus Sa'adah, di dalam Al-Munkisah Dolal, bahwa inkar terhadap mimpi, hati-hati, itu awal ingkar kepada asas nubuah. Nah, sekarang orang cara ngelesnya gini, kalau dulu iya, dulu mah wali mah benar, sekarang mana ada orang begitu. Loh, mana ada masa zaman tidak ada wali, mana ada zaman masa kosong dari orang-orang yang Allah kemudian berikan anugerah itu. Kalau kosong kiamat, kalau nggak ada kiai-kiai ini kiamat sudah negeri, nggak mungkin kosong. Maka la yakhlu zaman an abdin min ibadillah an habibin min ahbabillah. Gak mungkin ada masa alam ini kosong dari kekasih-kekasihnya. Kosong, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ini yang mesti kita asah para masyayikh. Saya harus mengasah ini juga. Kita semua harus mengasah. Maka saya sering bertanya dulu, ini kitab, imam ini nulis kitabnya duluan atau di hatinya duluan? Di hatinya duluan. Kan dia nggak pakai referensi kecuali kolbunya nulis. Beda dengan kitab kalam, kitab fikih, mesti pakai referensi. Kalau kitab Azwaq Ma'rifat, kitab dia, kolbunya adalah luh mahfuznya, kolbu dia adalah maktabah dia, bukan luh mahfuz yang sono. Itu istilah aja, langsung nulis. Maka sini Syekh Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau berpindah dari Mekah ke Syam dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus, kitabnya itu ketinggalan di Mekah. Kitab Al-Futuhat yang tadi 9 jilid yang saya punya itu. Tahu-tahu ada murid minta, Tuan Syekh tolong dong imlakan. Beliau bilang kitabku ketinggalan. Tunggulah bentar. Beliau tawajuh sejenak. Nah, langsung dah dengerin, kamu tulis. Disalin, dikumpulkan, dihikayakan oleh Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Lalu guruku berkata, kata Sya'rani, teks beliau ini dipertemukanlah dengan teks yang lama di Mekah. Isinya sama. Kok bisa sama? Karena konsepnya dari kolbu. Ini kan cuma terjemahan mafil kulub. Kalau kata orang Arab dulu, al-lisan tarjuman mafil fuad. Maka boleh kalau kita sebut juga al-kitab al-mu'allaf tarjuman mafil qalb. Buku itu terjemahan isi kolbu, ya. Nah, di beberapa kitab itu disebutkan bahwa lebih dahulu kolbu daripada kitab. Kolbul alam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolbu alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi Adam kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu cuma sedikit dibandingkan madinatul ilmi yang Nabi punya. Maka Sayyidina Adam alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar untuk menikahi Sayyidah Hawa. Jadilah kita. Jadi kita ini berkat solawatnya jadi mahar. Kiai kalau ngasih mahar, berarti mahar ini yang bernilai, benar kan? Intan berlian emas. Di sorga Sayyidina Adam bermahar dengan solawat. Berarti solawat ini paling bernilai saat itu. Barangkali begitu. Maka ilmu ini kalau mau diringkas satu aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu udah selesai dia. Tapi syarahnya jadi segini.
Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini hanya refleksi aja para kiai,